Bayangkan jika seluruh realitas yang kita kenal, dari galaksi yang berputar hingga detak jantung manusia, semuanya terjalin dalam satu jaringan getaran halus yang tak terlihat, namun sangat nyata. Kini, bayangkan bahwa di puncak tertinggi dari semua getaran itu, terdapat satu energi yang telah disalahpahami selama ribuan tahun. Cinta. Bukan sekedar emosi, bukan sekedar perasaan manis antara dua insan, tapi cinta sebagai frekuensi tertinggi di alam semesta yang memancarkan kekuatan penciptaan, penyembuhan, bahkan pembentukan realitas itu sendiri. Kita telah dibesarkan untuk memahami cinta lewat puisi, lagu, dan drama. Tapi, bagaimana jika semua itu salah arah? Dalam sejarah peradaban manusia, cinta selalu ditempatkan dalam ranah emosi. Dari kisah Yunani kuno, tragedi Shakespeare, hingga sinetron modern, cinta diperlakukan seolah-olah ia lahir dan mati di dalam hati manusia. Tapi neuroscience berkata lain. Penelitian oleh Dr. Helen Fisher, ahli antropologi biologis dari Rutgers University, mengungkap bahwa cinta romantis bukan sekadar perasaan, melainkan reaksi neurokimia kompleks yang menyerupai efek kokain. Ketika seseorang jatuh cinta, otak melepaskan dopamin, serotonin, dan oksitosin dalam kadar tinggi, menciptakan sensasi ekstasi, ikatan, dan euforia. Namun yang mengejutkan, setelah efek itu mereda, cinta yang sejati, yang tak tergantung hormon, masih bisa terus memancar. Dan disinilah misteri dimulai. Apa yang tersisa ketika emosi menghilang? Apa yang tetap hidup saat tubuh tak lagi menggigil oleh hasrat? Dalam fisika modern, khususnya dalam mekanika kuantum, segala hal, materi, cahaya, bahkan ruang dan waktu berasal dari getaran energi. Seorang fisikawan teoretis, Dr. Michio Kaku pernah berkata, "Jika Anda ingin tahu rahasia alam semesta, pikirkan dalam hal energi, frekuensi, dan getaran." Teori string misalnya menyatakan bahwa partikel subatomik bukanlah benda dalam arti biasa, melainkan senar kecil yang bergetar. Dan perbedaan antara satu partikel dengan yang lain hanyalah perbedaan nada getarannya. Dengan kata lain, realitas adalah musik, dan kita semua hidup di dalam simfoni yang kompleks. Namun, jika setiap hal bergetar, maka apakah cinta juga memiliki frekuensi? Pada tahun 1990-an, seorang peneliti bernama Dr. David R. Hawkins mengembangkan skala kesadaran manusia berdasarkan frekuensi getaran. Melalui riset energi halus, ia menemukan bahwa rasa malu dan rasa bersalah berada di bawah 30 Hz. Ketakutan dan kemarahan antara 100 sampai 150 Hz. Keberanian dan netralitas di atas 200 Hz. Dan yang paling tinggi, cinta berada di atas 500 Hz. Lalu, pada puncaknya, ada dua energi yang paling murni, kedamaian 600 Hz dan pencerahan 700 sampai 1000 Hz. Dr. Hawkins bahkan menunjukkan bahwa seseorang yang memancarkan cinta sejati mampu mempengaruhi jutaan orang di sekitarnya secara energetik meskipun tanpa kata-kata. Ini bukan sihir, ini resonansi. Layaknya nada tinggi yang dapat menghancurkan gelas kristal, getaran cinta murni bisa menghancurkan kebencian dan trauma. Tanpa kekerasan, tanpa benturan. Bila cinta bukan perasaan, lalu apa? Jawabannya mengejutkan. Cinta adalah kehendak batin yang terpancar dalam bentuk getaran.
Dalam filsafat hermetik dan ajaran spiritual timur, cinta sering dianggap sebagai prinsip penyatunya semesta. Dalam Kybalion, prinsip getaran dijelaskan sebagai hukum universal. Segala sesuatu bergerak, bergetar, berubah, dan cinta adalah gerak yang paling halus dan sempurna. Filsuf Sufi seperti Ibn Arabi mengatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta karena rindu untuk dikenal, dan cinta adalah bentuk tertinggi dari pengetahuan dan penciptaan itu. Jadi, ketika seseorang mencintai, sesungguhnya ia sedang mengakses sifat ilahiyah dalam dirinya, sebuah jembatan antara fisik dan metafisik. Ilmu epigenetika modern mengungkap bahwa lingkungan emosional seseorang mempengaruhi ekspresi gen dalam tubuhnya. Dalam eksperimen oleh Dr. Bruce Lipton, sel manusia yang diletakkan dalam medium penuh cinta dan harmoni akan berkembang sehat dan kuat. Namun, ketika dipenuhi energi negatif seperti kemarahan atau ketakutan, sel itu justru menyusut dan mengalami kerusakan. Cinta sejati, yang bukan bersifat posesif atau emosional, melainkan kehadiran murni dan pengakuan tulus terhadap eksistensi makhluk lain, terbukti memiliki kekuatan penyembuhan fisik. Ada puluhan eksperimen air oleh Dr. Masaru Emoto, di mana air yang diberi kata cinta membentuk kristal sempurna, sedangkan yang diberi kata benci membentuk kristal yang rusak. Tubuh manusia sendiri terdiri dari lebih dari 70% air. Apakah Anda mulai melihat hubungannya? Beberapa fisikawan kontemporer mulai menduga bahwa cinta bisa menjadi alat penunjuk arah dalam realitas multidimensi. Dalam teori multiverse dan string 11 dimensi, kita hidup di antara lapisan-lapisan realitas paralel. Namun, hanya satu hal yang memungkinkan kesadaran manusia berpindah dan menyelaraskan diri dengan dimensi yang lebih tinggi. Frekuensi kesadaran. Dan dalam semua eksperimen kesadaran tinggi, baik lewat meditasi mendalam, pengalaman menjelang kematian, atau pencerahan spiritual, cinta universal selalu menjadi pusatnya. Cinta bukan hanya membawa damai, tapi meningkatkan getaran jiwa agar selaras dengan realitas tertinggi. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, seluruh realitas ini bukan berbicara dalam bahasa manusia. Alam semesta berbicara dalam bentuk frekuensi, dan dari semua frekuensi yang ada, cinta adalah nada tertingginya. Cinta adalah kode sumber penciptaan. Cinta adalah getaran awal yang memicu ledakan besar, dan cinta pula yang akan menyambut kita di akhir kesadaran. Bukan karena cinta itu manis, tapi karena cinta itu murni, terarah, dan menggetarkan seluruh semesta hingga batas waktu. Bukan perasaan, tapi keadaan tertinggi dari eksistensi. Lain kali, ketika Anda mencintai, apapun bentuknya, pada pasangan, alam, atau sesama manusia, ingatlah bahwa Anda sedang membangkitkan frekuensi tertinggi yang bisa dicapai oleh makhluk hidup. Dan siapa tahu, dengan cukup banyak orang yang memancarkan cinta sejati, mungkin kita bisa menyelaraskan ulang dunia ini, satu detak getaran demi satu detak getaran. Jika narasi ini menggugah rasa terdalam Anda, bantu sebarkan frekuensinya. Tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan video ini pada mereka yang masih mencari makna cinta. Sampai jumpa di dimensi berikutnya.